Oke, ini adalah pembelajaran saya langsung. Di sini saya open posisi sell limit. Kenapa? Karena yang pertama, ketika melihat H4, ini ada CSAK ya, ada candlestick arah kuku yang sudah break middle BB. Kemudian ketika kita turunkan, di sini sudah ada momentum ya, ada CSA momentum yang kemudian ketika ada candlestick arah momentum itu pasti akan ada re-entry, dan di sini sudah masuk area re-entry-nya ya di M510 high-nya. Jadi saya tarik garis Fibo dari titik 0 atas ini ke bawah ya, dengan sell limit di poin-poin 786, 618 dan 50. Dengan targetnya adalah di 1618. Ini adalah TP pertamanya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke guys, ini dia salah satu strategi yang saya favoritkan adalah menggunakan BBMA Oma Ali ya. Karena dengan strategi ini bisa ngepam dengan beberapa layer yang cukup lumayan ya, meskipun dengan lot kecil tapi hasilnya oke. Nah, di sini saya open posisi sell dan ini masih ada beberapa transaksi yang masih floating ya, termasuk AUD USD, USD CAD, terus ini USD JPY sudah mulai mau kena take profit. Ya, ini take profitnya. Nah, alasannya apa nih kenapa saya harus open posisi sell? Yang pertama adalah kalau teman-teman pernah belajar BBM Om Ali, di sini ada yang namanya candlestick momentum ya, dibarengi dengan candlestick arah kukuh. Jadi posisi satu candle ini sudah statusnya candlestick arah kukuh ditambah candlestick arah momentum. Itu yang sangat valid banget yang biasanya saya kerjakan untuk entry pointnya ya. Terus kemudian dibarengi lagi setelah itu ada candlestick momentum lagi gitu ya. Jadi ketika ada candlestick arah kukuh dan candlestick arah momentum itu biasanya akan ada yang namanya re-entry. Nah, makanya layer-layer ini transaksi saya yang ditransaksikan ya, yang saya open itu di area-area re-entry gitu. Nah, kemudian untuk targetnya gimana nih cara membatasinya? Gampang. Ya, teman-teman bisa langsung tarik saja Fibonacci. Tapi biasanya saya akan mengukur dulu untuk di area M15 gitu ya. Nah, kalau saya ini ngukurnya dari H1 ya. Ini kita tarik aja dari sini ke sini. Jadi level 0-nya itu ada di high tertinggi. Kemudian untuk level 100-nya ada di close body candle ya. Dan ini kalau kita turunkan teman-teman, ketika di H1 ada candlestick arah kukuh atau momentum, maka kita akan cari dulu, kita tandai dulu deh ya, biar nanti gampang. Nah, di sini ya, ini ada candlestick momentum. Kita turun dulu ke M15. Nah, di sini juga terjadi candlestick momentum gitu. Jadi cukup valid. Terus kemudian di M5-nya. Di M5-nya ini cari candlestick arah kukuh, teman-teman. Mana dia? Candlestick arah kukuh itu di area ini. Mana dia? Oke, ini dia. Nah, ini kan seharusnya tadi open posisinya di area ini ya. Di area ini ya, di area ini. Cuma karena saya tadi udah kelewat, jadi dapat open posisinya itu di area ini, teman-teman. Mana tadi ya? Sempat kena floating juga saya. Nah, di area inilah nih. Di area ini. Ya, jadi harga sempat naik dulu, makanya saya layer lagi, saya layer lagi, saya layer lagi. Dan ini hampir mau kena TP, jadi kita tinggal tunggu aja, masih floating minus ya, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman, ini saldo saya cuman deposit dari $100. Coba kita lihat ya,
Kita cek 3 bulan terakhir tuh, teman-teman perhatikan. Di sini untuk deposit saya $100. Penarikan saya sudah $100 juga, berarti kan sudah 100% ya. Nah, ini sudah 121% teman-teman. Oke. Coba kita lihat datanya. Saya deposit dari nah ini. Kita ini aja deh. Profit kelihatan nggak? Nah, ini dia. Ya. Ini saya deposit dari tanggal 10 Agustus. Sekarang tanggal 24 Agustus. Oke. Terus kemudian saya withdraw itu tanggal, kita cek ya untuk withdrawnya. Nah, ini withdrawnya tanggal 23. Pertama tanggal 15 Agustus itu $74. Kemudian 23 Agustus juga $26. Jadi ini kalau di total ini memang sudah 100% ya. 74 ditambah 26 kan itu 100% ya. $100. Dengan modal $100 saya juga dapat untuk 100% $100. Targetnya kecil-kecil teman-teman, karena saya menggunakan lot kecil gitu ya. Jadi tidak ada alasan teman-teman bisa trading menggunakan deposit minimal. Nah, buat teman-teman yang mau ikut grupnya, mau ikut sinyalnya gitu ya, ikuti arahan saya gratis, silakan buat account di OctaFX, linknya ada di bawah, atau langsung WhatsApp saja. Oke, thank you. Oke, itu dia guys. Ini sudah kena TP semua ya. Jadi ada 4 layer, 1 2 3 4 di USD JPY. Ini sudah kena TP, dan hari ini ada juga transaksi dari Euro USD, BTC USD ya. Ini Euro USD yang sisanya nggak kena, nggak ketempel ya, jadi transaksinya nggak dapat nih. Tapi saya sudah dapat $10. Ini juga masih perjalanan menuju TP teman-teman untuk AUD-USD. Kalau tadi ini kan untuk yang pertama USD JPY sama BTC USD ya, sudah dapat profit, tinggal nunggu untuk yang AUD-USD. TP-nya ada di area ini, nanti kita tinggal tunggu aja. Oke, ini AUD-USD sudah mulai biru, tinggal USD CAD ya. USD CAD juga sama, ini ada beberapa layer teman-teman ya. Dan di sini kebetulan di M5 sudah jadi candlestick arah kukuh dan ada momentum juga. Jadi kalau kita tarik garis Fibonacci ya, untuk di time frame M5 targetnya kita akan lihat oke, level 0 ada di harga tertinggi, level 100 kita tempel di body candlenya yang ini ya, yang ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa lihat, atau lebih gampang nih biar kelihatan yang ini nih teman-teman. Nih candlestick yang ini, candlestick yang merah ini, dia close di bawah mid BB dan MA510 low. Kemudian untuk TP-nya nanti saya akan ambil di area maksimalnya ya. Saya akan ambil TP maksimalnya di 423. Jadi di area ini teman-teman. Ya, paling tidak di area inilah. Jadi ada satu transaksi yang nanti akan saya korbankan. Nah, ini tinggal kita copy ya. Kita salin di USD CAD. Ini kita tinggal rubah. Ini kita pasang TP. Kita pasang TP. Semua kita pasang TP. Ini sebelumnya saya ngambil TP-nya kejauhan. Ini saya rubah supaya lebih maksimal aja, dapat sedikit tapi rutin ya. Yang penting itu. Ini sudah, ini belum. Masukkan TP-nya sama yang terakhir ini. Oke, selesai. Jadi nanti tinggal tunggu harga drop ke bawah ya. Ini drop nanti
Saya ambil TP yang maksimal di area 423 di sini. Kenapa? Karena yang pertama ketika saya melihat di time frame besarnya, di sini itu ada candlestick momentum. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada candlestick momentum. Candlestick arah kuku ya. Kemudian harga koreksi naik, kemudian drop. Nah, ini juga jadi candlestick arah kuku nih. Kemudian ada re-entry lagi. Ingat ketika ada CSAK dan CS momentum, itu pasti akan ada re-entry. Kemudian saya melihat pada jam berapa ya, tadi pagi itu ya. Ini candlestick ada momentum di sini. Sehingga saya menganalisa akan adanya re-entry atau dia akan koreksi dulu naik, baru dia akan melanjutkan ke bawah gitu ya. TP-nya saya ambil maksimal di TP3 ya. Karena saya menganalisanya dari H1. Time frame besarnya sudah confirm. Oke, nanti ditunggu lagi sampai hasilnya selesai. Ya, sekarang masih floating minus cuma 3,3 dolar. Saldo saya sudah 129 dolar, jadi nanti tinggal ditunggu sampai selesai baru dapat 10,69. Oke guys, ini juga saya melakukan open posisi lagi di Euro USD. Kebetulan ada momentum juga ya. Di sini sudah terlihat sangat jelas ada candlestick arah kukuh yang jadi candlestick momentum juga. Maka ketika ada kondisi seperti ini, dia pasti akan koreksi dulu ya, reverse dulu, baru nanti dia akan melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini saya sudah tambahkan beberapa layer yang baru jalan itu 2 transaksi ya. Ya, Euro USD ini baru 2. Untuk out USD-nya di sini sudah mau kena TP, teman-teman. Ini tinggal tunggu aja, bentar lagi juga kena. Terus untuk Euro USD alasannya kenapa saya open posisi buy. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada candlestick arah kuku ya. Ini candlestick arah kuku ini yang jadi momentum juga. Kemudian kalau kita turunkan di time frame M15, di sini sudah terjadi yang namanya ekstrim, kemudian ada MHV atau MHV ya. Dan di sini juga dikonfirmasi dengan candlestick arah kukuh juga. Maka saya ambil entry di M5 ya. Di area ini teman-teman tadi ya. Di area ini satu nih. Di sini satu, di sini satu. Harusnya saya sudah open posisi di area ini. Tapi karena telat lagi telat ya. Sehingga ketika saya tarik Fibonacci sebagai arah TP, saya akan tarik dari break candle ini ya. Nah, break candle ini dengan TP-nya ada di TP2 teman-teman, di area ini ya. Jadi TP saya di area TP2, di area ini ya. Mudah-mudahan bisa tercapai sampai ke TP2. Kita tinggal tunggu lagi. Oke guys, ini dia untuk Euro USD sudah sempat naik tadi ya. Tapi belum sampai naik ke atas sampai ke TP. Nah, TP saya ada di 2618. Kemudian untuk yang USD CAD ini juga sama posisinya, belum ada koreksi untuk turun ke bawah. Tapi sudah ada 2 kali candlestick arah kukuh yang mengindikasikan bahwa kenaikan harga itu sudah cukup berat, ditambah dengan adanya ekstrim di sini. Kemudian ada MHF ya, market hilang volume, dan ini pasti akan melanjutkan ke bawah. Jadi kita tinggal tunggu aja ya. Meskipun di sini saya sudah profit sekitar 7 dolar ya. Jadi saya kira ini sudah cukup karena di sini sudah 22 dolar lebih ya. Jadi ini kita tutup aja. Oke, semua kita tutup ya teman-teman. Kita close aja. Kita close semuanya. Meskipun minus, tapi secara akumulasinya saya sudah profit. Jadi sudah clear. Hari ini coba kita akan cek
apakah saya profit di $20. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau ikut kelasnya secara gratis, silahkan bisa langsung WhatsApp di deskripsi atau bikin account aja deh gitu ya, nanti konsultasi langsung ke saya. Oke teman-teman, AudUSD sudah mau kena TP ya, bentar lagi nih kena TP. Kita tunggu. Banyak drama kalau mau kena TP tuh ya. Dikit lagi tuh naik. Oke, satu sudah kena. Satu lagi dong. Oke, clear. Ya, ini dia. Ya, AudUSD semua kena TP, USD JPY juga kena TP. Tadi yang awalnya 10, sekian sekarang sudah jadi 14, sekian. Ini hari ini ya, 24 Agustus. Bitcoin juga sama, BTC USD ini semua kena TP. Tinggal nunggu Euro USD nih teman-teman, masih ada 2 pair ya. Ada Euro USD, TP-nya ada di atas. Di TP2 saya ambil TP2 karena TP1 sudah pasti kenanya. Terus kemudian untuk di USD CAD ya, USD CAD ini masih cukup jauh perjalanannya karena saya ambil di TP3 teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin ini pasti akan dapat ya teman-teman. Oke, atau nanti saya akan cut loss beberapa ketika USD CAD ini ada 5 transaksi yang profit dengan nominal profitnya itu paling tidak di atas 0,70, baru nanti akan saya cut loss ya. Jadi untuk penghasilannya dalam satu hari $20 aja udah cukup. Kalau kemarin ya, kemarin tanggal 23 ini profit saya 25,20 ya. Gitu teman-teman. Ini kemarin sudah profit $25, hari ini baru 14,65. Nanti kalau ditambah dengan transaksi 2 ini ya harusnya sudah dapat sekitar $20 ya. Nah, ini sudah mulai turun jauh untuk USD CAD. Ya, targetnya ada di 423 ya. Ini TP saya di area ini, TP-nya. Ini akan saya tandai dulu sebagai area TP. Oke, di sini ya. Oke, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kena TP. Jadi simak lagi nanti. Buat teman-teman yang baru melihat channel saya, silahkan bisa bantu klik tombol subscribe-nya dan aktifkan logo notifikasinya atau logo loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Hero Trader Community.